Oke, kita kedatangan lagi sebuah laptop gaming kelas mainstream nih ya. Tapi bentar dulu, walaupun kelas mainstream, yang satu ini performanya bisa kenceng banget karena dia udah pakai Intel Core i9 13900H. RAM-nya dikonfigurasi siap pakai 16 GB dual channel. GPU-nya pakai GeForce RTX 4060 laptop dan sudah ada konektor Thunderbolt 4 juga di sini. Ya, ini adalah Acer Nitro V15 Special Edition. Ya, buat yang masih ingat, kita udah pernah nge-review Acer Nitro V15 juga. Tapi saat itu masih pakai prosesor Intel Core i5 dan GPU-nya RTX 2050 dan ada juga yang RTX 4050. Jadi kalau dibandingkan dengan satu ini jelas jauh banget peningkatannya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai dari spesifikasi dasarnya dulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i9 13900H prosesor ya. Raptor Lake ini litografinya Intel 7. Total core-nya ada 14 core dan punya 20 threads. 6 performance core, 8 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya up to 5,4 GHz dengan base TDP di 45 watt. Lalu untuk smart cache-nya juga besar, dia punya 24 MB. Untuk integrated graphics-nya dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit dan tentunya sudah support QuickSync serta AV1 juga. RAM-nya 16 GB DDR5 dual channel, udah langsung dual channel konfigurasinya. Tentunya ini pakai SODIMM ya, jadi kalau kurang bisa di-upgrade sendiri dengan menggunakan kepingan SODIMM DDR5. Untuk storage dia pakai 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4x4. Masih tersedia satu slot M.2 tambahan juga di sini. Jadi kita bisa upgrade SSD tanpa perlu ganti SSD bawaannya. Untuk disk grafiknya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU. VRAM-nya 8 GB GDDR6 dan GPU-nya 75 watt. Untuk modul Wi-Fi dia menggunakan Intel Wi-Fi AX203. Ini udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya 57 Wh dan OS-nya dia pakai Windows 11. Untuk body form factor-nya tentunya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah polikarbonat. Warnanya ini namanya adalah Obsidian Black. Ya, hitam ya warnanya ya. Untuk desain terbilang masih sama seperti Nitro V15 yang sebelumnya pernah kita review. Di punggung layarnya ada motif garis abu-abu biru muda dengan tema yang futuristik. Untuk logonya udah pakai logo Nitro yang baru, yang sekilas mirip seperti separuh logo Predator. Untuk ukuran, panjangnya 36,2 cm, lebar 23,9 cm, dan ketebalan 2,7 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 2,1 kg. Chargernya 380 gram, jadi totalnya kalau dibawa nggak nyampe 2,5 kg. Untuk display atau layar ini adalah panel 15,6 inci, panel IPS. Resolusinya Full HD dengan aspek rasio 16:9. Refresh rate-nya 144 Hz. Menurut Acer, color gamutnya ada di 45% NTSC. Berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerahan maksimalnya ada di 282 nits dan gamut coverage-nya ada di 56,6% sRGB. Dengan gamut volume di 56,8% sRGB. Permukaannya menggunakan lapisan non-glare yang membuat dia jadi minim pantulan cahaya. Bingkainya udah cukup tipis di sisi kanan dan kiri yang membuat screen to body rasionya ada di 82,6%. Saat layar laptop dibuka, area belakang keyboardnya juga langsung ikut terangkat ya. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara masuk dari bagian bawah laptop dan meningkatkan kenyamanan pada saat kita mengetik tentunya. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya sayangnya si kameranya ini masih pakai resolusi yang 720p 30fps, belum 1080p. Sementara modul mikrofonnya terletak di sisi kanan dan kiri kameranya. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang kita akan menguji kamera dari laptop Acer Nitro V15 Special Edition. Untuk kualitas gambarnya sih ya sama seperti kebanyakan laptop dengan resolusi kamera 720p lainnya ya. Gambarnya terlihat ya nggak setajam kamera yang 1080p. Tapi kalau kalian cuma pakai kamera ini untuk meeting, misalnya seperti di Zoom atau di Google Meet kayak gitu, harusnya sih ini kamera udah cukup lah ya. Nah, pengujian berikutnya adalah mikrofon dan noise cancelling. Video yang satu ini direkam saat kipas laptop berputar secara 100% terus-menerus. Sebagai perbandingan, suara yang satu ini direkam menggunakan smartphone yang biasa gunakan di pinggir jalan. Ini menarik ya, karena meskipun kita tidak menemukan menu noise cancelling, tapi fitur ini sudah secara otomatis aktif di laptop yang satu ini. Jadi kalian nggak bisa dengar suara kipasnya. Untuk audionya, laptop ini menggunakan dua buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Terdapat software DTS:X Ultra untuk mengubah profil audio dan equalizer. Untuk suaranya bisa dibilang cukup lantang lah ya. Dan kualitas suaranya tergolong lumayan bagus, rapi. Tapi sektor bassnya memang kurang begitu mantep aja. Tapi lagi-lagi untuk kelas harganya udah oke banget.
Untuk konektor di sebelah kiri ada satu DC-in, 1 gigabit Ethernet, 1 HDMI 2.1, 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu Thunderbolt 4, dan kemudian di sisi kanan ada satu audio combo jack 3,5 mm, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, dan ada satu Kensington lock slot. Nah, sekarang beralih ke keyboardnya. Untuk layout tombolnya masih sama seperti Nitro V15 yang sebelumnya yang udah pernah kita review. Tombol numpadnya terlihat lebih kecil dibandingkan tombol huruf agar lebih hemat tempat. Tombol anak panah atas dan bawah memiliki ukuran setengah dibandingkan tombol lainnya. Dan ada satu tombol khusus di sini untuk membuka software Nitro Sense. Meskipun demikian, kami merasa bahwa keyboardnya masih tergolong nyaman ya saat digunakan untuk mengetik. Keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih yang punya 2 tingkat kecerahan. Untuk touchpad, ini terletak center to spacebar tapi sedikit melebar ke kanan hingga tombol Alt. Meskipun demikian, kita mengetik masih enak, nggak terganggu karena touchpadnya punya fitur palm projection yang ternyata cukup bagus. Beralih ke sistem pendingin, laptop ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 buah kipas dan 3 buah heat pipe terbuat dari tembaga. Intake udaranya dari bawah laptop, sedangkan ventilasi pembuangan udaranya ada 2 arah ya, satu ke kanan dan satu ke arah belakang. Kita masuk ke aspek performanya. Di sini terdapat 3 mode performa yang bisa diakses melalui software Nitro Sense. Opsinya adalah Quiet, Balance, dan Performance. Selain mode performa, kita juga dapat mengatur kecepatan kipas. Ada 3 opsi di sini. Ada Auto, Maximum, dan Custom. Nah, sekarang kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 selama setengah jam. Untuk skor maksimal di mode Balance dengan fan Auto ada di 17.041 poin. Di mode Performance dengan fan Max dapat di 17.616 poin. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance dan fan auto itu di kisaran 13 ribuan poin. Di mode performance dengan fan max ada di 15 ribuan poin. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita jalankan Cinebench di sini, suhu CPU sempat sustain atau bertahan di 100 derajat Celcius selama sekitar 1 menit di mode performance dengan fan di max. Lalu kemudian suhunya turun ke kisaran 80 derajat Celcius dengan spike ke 100 derajat Celcius sekali-sekali. Wajar ya. Suhu terlihat agak tinggi di awal hingga menyentuh 100 derajat Celcius. Menariknya, laptop ini membatasi performa CPU-nya setelah dilepas di awal. Jadi suhunya bisa dipertahankan di batas yang aman. Oke, langsung aja kita tes. Sekarang kita pakai Blender 4.0.2 Barbershop Scene. Untuk CPU render selesai dalam waktu 27 menit 44 detik. Nah, tapi ada GPU-nya. Kita pakai GPU kencangnya ini, jadi kita dapat 2 menit 58 detik. Untuk suhu kerja, suhu CPU dari kisaran 50-60 derajat Celcius saja, sementara GPU lagi-lagi rendah di 50-55 derajat Celcius saja. Nah, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2024, software untuk video editing nih ya. Pakai video yang biasa yang 2 menit 7 detik. Kalau untuk 4K 60, 4K 60 fps, exporting pakai software only selesai dalam waktu 8 menit 42 detik. Sementara kalau kita pakai CUDA, selesai dalam waktu 2 menit saja. Ini kenceng ya. Lalu kalau video 10 80p 60 fps untuk ekspornya pakai software only selesai dalam waktu 1 menit 25 detik, dan kalau pakai CUDA hanya 34 detik saja. Kenceng banget. Nah, suhu kerja saat melakukan 4K video ekspor pakai CUDA, CPU-nya berada di kisaran 50-65 derajat Celcius saja, lalu untuk GPU di kisaran 40-50 derajat Celcius saja. Adem di sini. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratis yang kita pakai. Videonya sama, untuk 4K video ekspor dia butuh waktu 3 menit 31 detik, sementara untuk 1080p 60 fps dia hanya butuh waktu 54 detik saja. Untuk suhu kerjanya, suhu CPU sempat terlihat berada di kisaran 90-100 derajat Celcius di awal proses render, tapi kemudian turun dan dikendalikan di kisaran 80-95 derajat Celcius. Sementara untuk GPU aman di kisaran 60 derajat Celcius saja. Memang di sini kelihatan agak tinggi ya, tapi wajar karena kami sering menemukan suhu seperti ini di laptop-laptop lain kalau kita pakai DaVinci Resolve versi gratis. Paling nggak ini masih ketahan pas di 100 derajat Celcius. Tapi kalau mau aman banget saat pakai software satu ini, kami sarankan bekerja di ruangan yang AC atau turunkan mode performanya ke balance. Lanjut lagi ke 3D Mark Graphic Score. Firestrike dapat 24.575 poin, TimeSpy dapat 9.229 poin. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan Firestrike stress test, suhu GPU dari kisaran hanya 60 derajat Celcius saja. Aman. Kita lanjut untuk pengujian gaming. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, di game yang terakhir ini, Assassin's Creed Mirage, selama setengah jam kita lihat bahwa suhu kerjanya untuk suhu CPU itu terlihat stabil di kisaran 63 sampai 67 derajat Celcius saja. Sedangkan suhu GPU juga kata masih aman di 59 sampai 61 derajat Celcius saja. Untuk suhu permukaannya, seluruh area permukaan keyboard terlihat suhunya tergolong rendah di sini. Ada di bawah 37 derajat Celcius. Titik terpanas di sekitar huruf U yang mencapai hanya 37 derajat Celcius saja. Ini menarik banget ya, karena ini berarti kalau kita main game berlama-lama, semua tombol-tombol keyboardnya terasa adem di sini. Nah, untuk palm rest gimana? Jelas, ini lebih rendah lagi di bawah 30 derajat Celcius. Lanjut untuk pengujian storage-nya, SSD-nya kita lihat kecepatan bacanya ada di 4698 MB per second dan tulisnya di 3675 MB per second. Ini masih sedikit di bawah harapan kami untuk sebuah SSD PCIe Gen 4, tapi udah termasuk kencang sebetulnya ya. Lanjut untuk pengujian baterai, kita taruh di mode balance, fan di auto, berarti 150 nits, volume di 25%. Hasilnya pemutaran video bisa bertahan selama 8 jam 40 menit. Hasilnya sebetulnya cukup oke. Apalagi kalau mengingat bahwa laptop ini kapasitas baterainya itu cuma 57 Wh. Ini bukan yang 70 atau bahkan yang 90 ya. Dan masih ingat kan, dia pakai Core i9 di sini. Jadi performanya kenceng tapi baterainya masih lumayan lah iritnya. Untuk charging 30 menit pertama terisi 50%, sementara untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 1 jam 40 menit. Ini adalah waktu pengisian yang cukup cepat. Nah, untuk harga resminya itu di 22.499.000, tapi sekarang ini lagi ada diskon sebesar 2,5 juta rupiah. Jadi harganya turun ke 19.999.000 rupiah. Tapi nih ya, kalau kalian cari marketplace online, harganya kayaknya bisa lebih murah lagi sih ya. Coba deh, kalian dapatnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, nemunya harganya berapa ya. Nah, ini semua sudah mencakup adanya Microsoft Office Home and Student 2021 ya, yang nggak perlu langganan lagi. Lalu garansi 3 tahun ya, dan ini termasuk 1 tahun Priority Care plus ADP yang Acer Accidental Damage Protection itu, lalu ada 2 tahun untuk spare parts serta 3 tahun untuk layanan. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Untuk beberapa skenario, terutama di software yang membebani prosesor secara 100%, suhu prosesornya terlihat agak tinggi ya di mode performance, walaupun kecepatan kipasnya udah dipentokin di sini. Untungnya ini tidak terjadi kalau softwarenya mampu membagi beban kerja yang baik ya antara prosesor dan GPU. Gaming aman banget. Adobe Premiere tadi aman ya. Nah, kalau kalian pakai software yang memang membebani hanya prosesor aja, saran kami itu kerja di ruangan AC atau turunkan ke mode balance supaya suhunya lebih rendah. Lalu kemudian, layarnya. Color gamut layarnya ini masih di 45% NTSC kurang lebih ya. Untuk harga seperti ini sebenarnya kami harapannya ada di 100% sRGB. Nah, jadi kalau mau dipakai untuk content creation, ngedit video, ngedit foto, itu saran kami sih pakai monitor eksternal yang lebih mumpuni. Kemudian untuk kameranya, webcamnya ini resolusinya masih di 720p. Nah, dari sisi menariknya, untuk sebuah laptop gaming kelas mainstream sekencang ini, bodinya itu tergolong ringan, cuma di kisaran 2 kg aja. Lalu, performa prosesor Intel Core i9 13900 hanya ini sangat kencang, apalagi untuk kelas harganya. Performa disk GPU-nya juga memuaskan di sini. Kencang dipakai buat main game e-sports maupun game AAA, apalagi layarnya punya refresh rate 144Hz, jadi nyaman buat main game di sini. Dipakai buat ekspor video dan rendering juga ini udah oke banget dari sisi performa ya. Nah, kemudian untuk konfigurasi RAM-nya udah langsung dual channel, siap pakai. Dan kemudian dia masih punya 1 ekstra slot M.2 tambahan kalau mau nambah SSD. Suhu permukaannya ini tergolong sangat rendah, bisa di bawah 37 derajat Celcius saat digunakan main game setengah jam. Luar biasa. Konektor juga melimpah, bahkan ada Thunderbolt 4 di sini. Wi-Fi 6 juga ada, future proof ya. Dan garansinya 3 tahun dan ada ADP di tahun pertamanya. Jadi, Acer Nitro V15 Special Edition ini cocoknya buat siapa sih sebetulnya? Jelas, untuk para gamer yang nyari sebuah laptop gaming ini cocok banget. Mau gaming esports, ratusan FPS di sini. Gaming AAA lancar, bahkan di kualitas very high juga aman, nggak ada masalah. Untuk content creator, ya kalian butuh monitor ekstra sebetulnya, tapi performanya udah oke banget untuk kegiatan produktivitas. Mau ngedit video, kencang di sini. Mau 3D rendering, masih oke juga di sini. Programming gimana? Ini juga bisa, asal memang ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Intinya, kalau memang sebuah laptop gaming atau laptop high performance dengan prosesor super kencang adalah yang kalian cari, Acer Nitro V15 Special Edition yang satu ini kayaknya bisa deh dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.